Cara cek nama merek secara online untuk permohonan pendaftaran merek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UHAS, sobat pelaku usaha, jumpa lagi dengan konten merek. Teman-teman jangan lupa ya untuk menonton juga dua konten sebelumnya karena ini saling berkaitan. Pada konten ini saya ingin melanjutkan yaitu tutorial permohonan pendaftaran merek tahap yang pertama yaitu persiapan, tapi part yang ketiga yaitu cara cek nama merek. Konten sebelumnya ada part 1 tentang dokumen persyaratan permohonan pendaftaran merek dan part 2 adalah cara cek kelas merek. Dapat dilihat ya di link yang ada di deskripsi. Cara cek nama merek sangatlah penting sebelum kita melakukan permohonan pendaftaran merek. Karena apa? Dengan melakukan cek nama merek ini, maka peluang merek kita untuk diterima keluar sertifikatnya itu akan lebih besar. Teman-teman pelaku usaha, kenapa permohonan merek kita ditolak? Alasan yang sering terjadi adalah karena memiliki atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain atau yang sudah dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Misalkan sebelah kiri adalah merek yang sudah terdaftar dan sebelah kanan adalah merek yang baru kita mohonkan untuk pendaftarannya. Yang pertama, merek yang sudah terdaftar adalah Fatin dengan tulisan FATIN, sedangkan yang dimohonkan adalah FATHEEN. Jika kita lihat ini memiliki fonetik atau pengucapan yang sama yaitu Fatin. Maka merek yang akan kita mohonkan itu memiliki persamaan pengucapan dengan merek yang sudah terdaftar dan ada kemungkinan besar untuk ditolak. Yang kedua, merek yang sudah terdaftar tulisannya itu DR Coffee. Sedangkan merek yang dimohonkan adalah Dr. Coffee. Sebenarnya secara konsep ini adalah sama, DR sama dokter itu sama secara konsep. Jadi ini ada kemiripan atau persamaan dengan merek yang sudah terdaftar, maka ada kemungkinan besar untuk ditolak. Yang ketiga, coba dilihat merek yang terdaftar dan yang dimohonkan. Secara visual merek itu mirip. Dari bentuknya kotak sama kotak, warnanya sama, kemudian apalagi ditambah dengan mereknya itu mirip juga ya ABCD, cuma yang satu huruf besar, satu huruf kecil. Secara visual, secara kita lihat itu ada kemiripan, maka ada kemungkinan besar merek ini akan ditolak. Oke teman-teman pelaku usaha, untuk lebih jelasnya lagi mungkin kita langsung praktek saja ya melakukan pengecekan nama mereknya. Dan teman-teman harus mengetahui ya konten sebelumnya yaitu kelas merek karena akan berkaitan dengan waktu pengecekan nama merek ini. Misalkan teman-teman kita punya merek yang namanya Naki. Kemudian merek ini digunakan untuk produk pakaian jadi atau pakaian dan untuk busana. Oke teman-teman, jadi untuk melakukan pengecekan kita harus cari kelas mereknya dulu. Setelah kita tahu kelas mereknya, baru kita cari nama merek apakah ada yang sama
atau mirip dengan merek yang akan kita mohonkan. Oke teman-teman, kita cek kelas mereknya ya. Silahkan teman-teman dibuka skm.dgib.go.id. Oke, sudah terbuka di SKM, sistem klasifikasi merek. Kita tulis ya jenis produk kita, yaitu pakaian jadi. Kita klik dan dapat dilihat ya teman-teman, pakaian jadi masuk di kelas 25. Kemudian kita cari lagi jenis produk busana. Klik go. Dapat kita lihat juga ya teman-teman, busana juga masuk di kelas 25. Jadi produk kita itu masuk di kelas 25. Kenapa penting teman-teman kita harus mengetahui kelasnya? Ikuti ya sampai selesai biar tahu kenapa kita harus mengetahui kelas merek tersebut. Baiklah teman-teman pelaku usaha, kita lanjutkan ke intinya, yaitu cara cek nama merek. Apakah merek yang kita mohonkan itu sudah ada yang terdaftar atau sudah ada yang diusulkan. Oke, caranya adalah silakan teman-teman ketik ya PDKI strip indonesia.dgib.go.id seperti yang ada di layar. Oke, ini adalah pangkalan data kekayaan intelektual. Di situ ada merek ya, untuk kategori HKI-nya merek. Kita tuliskan nama merek kita. Pertama Naki, dan ternyata banyak merek dengan nama Naki. Tapi kita harus lihat kelas mereknya teman-teman. Jika kelas mereknya itu berbeda, maka walaupun nama mereknya sama, maka peluang untuk diterima merek kita itu masih besar. Di sini kita lihat bahwa kelasnya berbeda ya, nggak ada kelas 25 ya teman-teman. Jadi kita lanjutkan lagi pencariannya dengan Naci. Naci kalau NACI, kalau dibacakan juga Naki. Ya, kita coba tulisan Naci ya, karena secara pengucapan sama. Dan kita cari, tidak ada teman-teman Naci. Oke, tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Kita cari lagi NAKY, pengucapan juga Naki. Dan dapat dilihat ya teman-teman, ternyata merek Naki itu ada, Naki House. Kelasnya juga sama, kelas 25. Coba kita buka ya, ini merek Naki House ini. Dan ini berlaku dari 2015 sampai 2025, statusnya di daftar itu sudah keluar sertifikatnya. Dan kita lihat jenis ya, ini ya, kita lihat kelasnya 25. Kemudian jenis barang dan jasanya adalah pakaian, jadi baju, dan lain-lainnya. Ini menandakan ada persamaan pengucapan. Kita punya merek Naki, NAKI, ada merek NAKY, tapi pengucapannya sama. Maka teman-teman, ini ada kemiripan atau persamaan yang sudah terdaftar, dan kelasnya juga sama, kelas 25. Jenis produknya, jenis barang juga sama, pakaian jadi. Maka kemungkinan besar merek kita Naki ini akan ditolak. Jadi harus kita ganti teman-teman. Contoh yang kedua teman-teman, misalkan kita punya nama merek Nasko, jenis produknya sambal terasi dan sambal ikan teri.
Oke, kita coba lagi ya teman-teman, cek kelas produknya atau kelas mereknya. Kita tulis di ini ya, kita kembali ke skm.dgb.go.id ya teman-teman. Kemudian di pencarian kita tulis sambal terasi. Oke. Dan dapat dilihat sambal terasi masuk kelas ke-30. Lanjut kita cari ya teman-teman sambal ikan teri. Coba kita klik sambal saja. Oh ya, sambal di sini banyak sekali teman-teman. Dan sambal ikan teri itu masuk di kelas, ya di kelas 30 juga ya teman-teman. Banyak sekali nih sambal. Sambal ikan teri kelas 30. Jadi sambal terasi dan sambal ikan teri masuk di kelas 30. Oke teman-teman, kita lanjut ke PDKI strip Indonesia.dgib.go.id untuk mengecek nama merek kita. Kita tulis ya di pencarian itu, dan ingat bahwa HKI-nya itu adalah merek. Kita tulis Nasco kelas 30. Dan kita lihat ini banyak ya Nasco, dan kita lihat kelas kode kelasnya tidak ada yang 30. Jadi aman ya teman-teman. Aman ini karena tidak ada kelas yang sama. Walaupun nama mereknya sama. Kemudian kita cari ya. Ada pencarian yang lain yaitu dengan filter. Teman-teman bisa nama mereknya ditulis misalkan Nasco, kemudian di bawah klasifikasinya 30 itu kelasnya ya. Kemudian kita klik terapkan filter. Oke, dan tidak ada. Jadi nama merek yang Nasco kelas 30 itu tidak ada. Jadi aman ya. Kemudian kita lanjutkan pakai C ya. Kan kalau NASCO kalau dibaca juga Nasco, maka kita klik dan di sini ada 3 ya. Ada banyak teman-teman. Dan kita cek apakah ada kelas 30. Ternyata tidak ada teman-teman kelas 30. Jadi aman lagi ya. Coba kita filter. Ini kita tulis Nasco klasifikasi 30. Itu untuk memastikan lagi ya teman-teman. Dan ternyata tidak ada merek yang sama. Oke teman-teman, jadi dengan merek Nasco, kemudian jenis produknya sambal terasi dan sambal ikan teri, ada kemungkinan besar jika kita ajukan permohonan pendaftaran mereknya akan diterima. Dan ini harus segera diajukan ya teman-teman, karena kan pendaftaran merek itu kan setiap saat itu muncul yang baru. Jadi kalau kita tidak daftarkan ternyata ada merek yang sama tiba-tiba sudah mendaftarkan, ya merek kita bisa ditolak. Makanya harus segera didaftarkan. Kalau sudah kita cek, kemudian kita daftarkan. Dan informasi yang penting di sini adalah jika nama mereknya itu sama dengan merek yang sudah terdaftar, tetapi kelasnya berbeda. Ya kan, kelasnya berbeda. Tadi yang kita mau mohonkan kelas 30. Mereknya sama dengan merek yang lain, Nasco, tapi kelasnya berbeda. Jadi kalau mereknya sama, kelasnya berbeda, maka kemungkinan besar untuk diterima pendaftarannya. Oke teman-teman, demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.